Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvia Putrinata dari Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung yang mengikuti program pertukaran mahasiswa di Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Penerapan Model Pembelajaran Matematika Realistik di Sekolah Dasar guna menghadapi learning loss pasca pembelajaran daring. Simak terus ya. Ini dia proposal penelitian saya yang saya ajukan sebagai salah satu syarat mengikuti UAS mata kuliah metodologi. Nah, pada bab 1 itu terdapat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Pada latar belakang ini terdapat latar belakang permasalahan dari penelitian yang saya ajukan. Nah, jadi semenjak pandemi COVID-19, seluruh kegiatan belajar mengajar di sekolah, dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi dilakukan di rumah melalui internet, atau yang biasa kita sebut dengan pembelajaran daring. Hal ini dilakukan guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 dilaksanakan secara online melalui platform seperti Google Meet, Zoom Meeting, Google Classroom, Spada, dan platform lainnya. Atau guru berkunjung ke rumah siswanya masing-masing. Itu juga kalau memungkinkan. Nah, pembelajaran yang dilakukan di rumah seperti melalui internet ini dianggap tidak seefektif pembelajaran yang dilakukan di sekolah seperti biasanya. Karena peserta didik dituntut untuk belajar mandiri dan didampingi orang tua, tidak sepenuhnya mendapat bimbingan dari guru. Nah, pembelajaran aspek pengetahuan dan keterampilan yang idealnya dilakukan di sekolah sebagai salah satu pusat pendidikan beralih peran dan bergeser pelaksanaannya menjadi di keluarga yang idealnya lebih berperan aktif terhadap kecerdasan budi pekerti peserta didik, sebagaimana yang dikatakan Rina Komalawati tahun 2010 halaman 138. Selanjutnya, hal ini tentu akan peserta didik akan mengalami learning loss. Apa sih learning loss? Learning loss itu merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut hilangnya pengetahuan dan keterampilan atau terjadinya kemunduran proses akademik karena faktor tertentu, sebagaimana yang dikatakan Rina Komalawati tahun 2020 halaman 138. Menurut Piaget, tahap perkembangan anak yang masuk pada 7-12 tahun itu berada dalam tahap operasional konkret, di mana siswa ini mulai dapat berpikir secara logis terhadap objek konkret, meninggalkan sifat egosentrisnya, mampu berpikir, belajar, mengingat, dan berkomunikasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan pengalaman yang diperoleh, diharapkan peserta didik dapat mengurutkan, mengklasifikasikan, berkomunikasi, dan menggunakan simbol-simbol serta konsep matematika. Sebagaimana yang dikatakan Nur Sri Widyastuti Pratiwi Puji Astuti tahun 2014 halaman 184. Nah, jadi untuk menghadapi learning loss, kita sebagai pendidik harus menyiapkan metode, model pembelajaran yang tepat untuk materi pelajaran. Nah, selanjutnya, model pembelajaran solusi yang saya ajukan adalah menggunakan model pembelajaran matematika realistik. Nah, model pembelajaran matematika realistik pada umumnya adalah pemanfaatan realita dan lingkungan yang dipahami peserta didik untuk memperlancar proses pembelajaran matematika sehingga mencapai tujuan pendidikan secara lebih baik. Nah, ide utama pembelajaran matematika realistik adalah peserta didik itu harus diberi kesempatan untuk menemukan kembali atau reinvent. Nah, konsep dan prinsip matematika di bawah bimbingan orang dewasa. Itu menurut Graefe-Major tahun 1994. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, maka saya sebagai peneliti mengambil judul penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Model Pembelajaran Matematika Realistik terhadap Pemahaman Konsep Perkalian dan Pembagian dalam Menghadapi Learning Loss Pasca Pembelajaran Daring. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang
saya buat di sini adalah yang pertama ada bagaimana strategi guru dalam penerapan model pembelajaran realistik untuk meningkatkan pemahaman konsep perkalian dan pembagian. Yang kedua, apa saja kesulitan peserta didik dalam memahami konsep pembelajaran dan pembagian setelah pembelajaran daring. Yang ketiga, ada apakah model pembelajaran matematika realistik dapat meningkatkan pemahaman konsep perkalian dan pembagian di sekolah dasar pasca pembelajaran daring. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitian saya terdapat. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu ada dua. Yang pertama tujuan umum, yang kedua tujuan khusus. Tujuan umum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi guru dalam penerapan model pembelajaran matematika realistik di sekolah dasar. Guna menghadapi permasalahan learning loss di dunia pendidikan pasca pembelajaran daring. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mencari informasi tentang strategi guru dalam penerapan model pembelajaran matematika realistik dalam materi pembelajaran di sekolah dasar guna menghadapi learning loss di dunia pendidikan pasca pembelajaran daring. Yang kedua, untuk mencari informasi tentang kesulitan siswa memahami konsep matematika pasca pembelajaran daring. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah model pembelajaran matematika realistik dapat meningkatkan pemahaman konsep perkalian dan pembagian di sekolah dasar pasca pembelajaran daring. Yang terakhir ada ruang lingkup penelitian. Agar penelitian ini terarah dan terfokus pada pokok permasalahan yang akan dibahas, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada yang pertama, penelitian ini memfokuskan pada kompetensi dasar mata pelajaran matematika, buku SD kelas 2, tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, kompetensi dasar mata pelajaran matematika sekolah dasar sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian. Yang kedua, menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian. Yang ketiga ada pemahaman konsep yang diamati dalam penelitian ini terbatas pada ranah kognitif C2. Yang keempat, penelitian ini menggunakan model pembelajaran matematika realistik. Yang kelima, penelitian ini dilakukan di SDN 3 Sidoarjo. Bab 2, landasan teori. Yang pertama ada teori perkembangan kognitif. Nah, berikut ini teori perkembangan kognitif yang dinyatakan oleh Ridwan Abdullah Sani 2019. Jerome Bruner, lebih dikenal dengan Brunner, lahir di Amerika tahun 1915, adalah seorang ahli psikologi dari Universitas Harvard. Brunner yaitu ahli psikologi perkembangan dan psikologi belajar kognitif. Brunner mengembangkan teori mental yang mendeskripsikan bahwa terjadinya proses belajar lebih ditentukan oleh cara mengatur mata pelajaran. Nah, proses belajar terjadi melalui tahap-tahap. Yang pertama, manipulasi objek langsung, naratif. Yang kedua, representasi, gambar ikonik. Yang ketiga, manipulasi simbol atau simbolik. Implementasi teori kognitif dalam pembelajaran menurut Brunner, yang pertama tuh menentukan tujuan-tujuan instruksional, memilih materi pelajaran, menentukan topik yang dapat dipelajari, mencari contoh tugas, ilustrasi, dan sebagainya. Kemudian mengatur topik-topik pembelajaran dari konkret ke abstrak, dan yang terakhir mengevaluasi proses dan hasil belajar. Selanjutnya ada teori Ausubel. David Ausubel mengembangkan teori belajar bermakna dengan menjelaskan bahwa bahan pelajaran akan lebih mudah dipahami jika bahan ajar dirasakan bermakna bagi peserta didik. Nah, proses belajar terjadi jika peserta didik mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan baru yang dipelajari. Nah, anak-anak yang terkena dampak dari learning loss itu karena kurangnya pembelajaran bermakna. Maka saya
mengusulkan solusi dengan menggunakan matematika realistik. Nah, pengertian model pembelajaran matematika realistik, Mathematical Education atau RMI, merupakan teori belajar mengajar dalam pendidikan matematika. Nah, di Indonesia istilah RMI dikenal dengan nama pembelajaran matematika realistik atau PMR. Nah, teori ini pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan di Belanda pada tahun 1970 oleh Institut Freudenthal. Bagaimana yang dikatakan Aryadi Wijaya, 2012 halaman 20. Selanjutnya, menurut Greffenmayer, terdapat 3 prinsip kunci pembelajaran matematika realistik, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menemukan kembali atau guided reinvention. Peserta didik harus diberi kesempatan untuk menemukan sendiri konsep, definisi, teorema, atau cara penyelesaian melalui pemberian masalah kontekstual dengan berbagai cara. Nah, yang kedua ada fenomena didaktikal fenomenologi. Untuk memperkenalkan topik-topik matematika pada peserta didik, guru harus menekankan pada masalah kontekstual, yaitu masalah-masalah yang berasal dari dunia nyata atau masalah yang dapat dibayangkan peserta didik. Nah, selanjutnya ada mengembangkan model sendiri atau self-developed models. Ketika mengerjakan masalah kontekstual, peserta didik mengembangkan model dengan cara mereka sendiri. Nah, sebagaimana yang dikatakan Hartono tahun 2007. Selanjutnya ada karakteristik pembelajaran matematika realistik. Menurut Trivers dalam Aryadi Wijaya tahun 2012 halaman 21 terdapat 5 karakteristik model pembelajaran matematika realistik, yaitu yang pertama menggunakan masalah kontekstual, yang kedua menggunakan produksi dan konstruksi, yang ketiga ada proses pembelajaran harus interaktif, yang keempat menggunakan keterkaitan atau intertwinment. Di sini bab 3 metode penelitian. Desain penelitian. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus, yaitu pendekatan yang mengeksplorasi kehidupan nyata pada kehidupan waktu di tempat tertentu melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, waktu penelitian ini akan saya lakukan pada tanggal 14 Januari sampai dengan 14 Maret 2022 dan tempat penelitian di kelas 2 SD Negeri 3 Sidoarjo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya, informan penelitian. Subjek dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah, guru kelas 2, dan komite sekolah. Sedangkan objek penelitiannya yakni strategi guru kelas dalam menerapkan model pembelajaran matematika realistik untuk menanamkan konsep perkalian dan pembagian kepada peserta didik. Selanjutnya, teknik dan alat pengumpulan data. Di sini saya menggunakan metode observasi atau pengamatan, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu proses melakukan suatu kegiatan penggambaran problematika penyelenggaraan pembelajaran daring dan luring pada masa pandemi di SDN 3 Sidoarjo. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua reduksi data, yang ketiga penyajian data, yang keempat menarik kesimpulan. Selanjutnya uji keabsahan. Di sini saya menggunakan triangulasi sumber. Nah, dalam penelitian kualitatif diartikan sebagai penguji keabsahan data yang diperoleh kepada berbagai sumber, metode, dan waktu. Triangulasi sumber itu untuk mengkaji kredibilitas data dilakukan dengan wawancara berbagai sumber lain guna memastikan benar pihak guru kelas benar-benar menerapkan model pembelajaran matematika realistik. Langkah-langkah penelitiannya yaitu yang pertama, tahap persiapan.
Nah, tahap persiapan itu di dalamnya ada menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan, mengurus perizinan, melakukan pengecekan kondisi lapangan, memilih informan dan menciptakan hubungan yang baik dengan sivitas sekolah, menyiapkan instrumen penelitian, dan persiapan fisik, psikologis, dan mental. Tahap pelaksanaannya yang pertama, memahami dan masuk lapangan. Yang kedua, memulai pengumpulan data. Selanjutnya ada pengolahan data. Yang pertama itu ada mereduksi data, display data, dan analisis data, dan tahap akhir dari penelitian ini adalah penyusunan laporan. Itu saja isi dari bab 3 dari proposal penelitian saya. Selanjutnya adalah lampiran. Ini adalah lampiran dari proposal penelitian saya. Yang pertama ada tabel 3.2 pedoman wawancara kepala sekolah SD Negeri 3 Sidoarjo dengan pertanyaan-pertanyaannya. Yang kedua ada tabel 3.3 pedoman wawancara dengan guru kelas. Kurang lebih seperti ini pertanyaannya, dan ini pedoman wawancara komite SDN 3 Sidoarjo, kurang lebih seperti ini pertanyaannya. Nah, itulah tadi pemaparan proposal penelitian saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.